2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Last Project _ Lilo. Kali ini saya ketemu sama siapa Anda? Gak tahu saya siapa. Ini Punto Hasnowo. Hasnowo itu murid Lilo dulu ya. Kalau sekarang bukan murid lagi, udah lulus ya. Jadi kalau ketemu di luar pas lagi syuting ya, hitungannya adalah rekan kerja ya. Kalau ketemu di luar bukan pas lagi syuting ya temen. Ya di kelas juga temen. Tapi kalau pas lagi di dalam kelas ya Anda adalah murid. Saya adalah pengajar. Kita belajar metode. Nah, maaf banget teman-teman sebelumnya. Udah lama banget nggak ngonten ya. Karena Mala juga lagi sibuk. Kayaknya dia keterima kerja di Jakarta juga. Jadi siap-siap saya cari pengganti. Nah terus saya juga lagi ada proses syuting yang lumayan panjang sampai Mei. Jadi di sela-sela liburan syuting ya aku bisa ngonten. Nah sebelumnya terima kasih banyak Punto udah datang jauh-jauh dari mana Anda? Dari awal. Dari Brebah saya. Dari Brebah sampai ke Condong Catur Taman Kuliner ini kan lumayan jauh banget ya. Nah ngomong-ngomong soal syuting nih Pun ya, karena saya lagi syuting juga. Pasti kan Anda pernah syuting kan ya? Pernah ya. Yang masuk ke sini itu yang belum terkenal ya, bukan nggak terkenal, tapi belum terkenal ya. Karena kalau mau ngomongin yang bawa masuk yang terkenal di sini, saya harus ngeluarin gocek ya. Atau kenalan saya juga, saya segan ya, masa nggak enak masa datengin artis ke sini yang teman saya terus nggak saya bayar kan nggak enak gitu ya. Kalau ini kan Punto kan masih belum terkenal, jadi masih gampang urusnya. Project terima kasih. Ya, terima kasih sama kopi gitu ya. Kayak gini. Nah, ngomong-ngomong soal syuting, Punto kan pernah syuting ya. Ada nggak sih Pun yang namanya pengalaman buruk, pengalaman pahit saat syuting? Kita bisa sebut kalau di Berandal Teater ya, ada itu di tempatku juga di Last Project _ Lilo itu ada pengalaman horor waktu manggung. Kali ini pengalaman horor atau pengalaman pahit saat syuting ada nggak? Kalau pengalaman buruk tuh pasti ya namanya syuting, namanya kerja itu pasti ada Mas. Ya ada. Kalau mau dibilang ada berapa itu banyak. Coba bongkar satu-satu. Apalah misalnya? Kalau untuk pertama kali itu pengalaman buruknya pas waktu selesai dari sini tuh ya adalah diajak syuting gitu kan. Kita dijadiin sebagai ekstras gitu di sebuah syuting film. Emang pertamanya emang ya salah ya, kita nggak nanya untuk masalah fee juga. Ngertinya syuting masuk TV, masuk bioskop dan segala macam. Terkenal gitu ya. Lalu jadi artis nih. Ternyata tidak. Ternyata belum. Iya, belum. Nah, udah selesai syuting dan segala macam, pulang diamplopin. Itu ini Mas Punto, terima kasih banyak. Jangan kapok ya kalau di calling lagi ngomongin gitu ya kan. Ya kan mikirnya paling gede nih dapat amplop gitu kan, namanya syuting gitu. Pulang icik sampai rumah buka 50.000. Wah, 50.000. Itu tahun berapa itu? 2016. 50.000 dapat apa ya? Pokoknya setelah selesai dari sini tuh nggak lama kemudian tuh. Ya, maksudku gini ya teman-teman, bukan aku tadi ngomong 50.000 dapat apa ya? Bukan tentang saya tidak menghargai uang itu nilainya ya, tapi nilai energi yang dikeluarkan dan didapatkan dari situ. 50.000 itu besar bagi banyak orang ya, bagi saya juga waktu saya nggak punya duit banget itu 50.000 itu sangat besar. Tapi gini, syuting itu kan dari pagi ya kan. Waktu itu kamu di callingan jam berapa? Subuh Harus datang ke sana sendiri, berangkat sendiri, bensin sendiri. Berapa hari itu syutingnya? Sehari doang. Oh, sehari doang. Sampai jam berapa waktu itu? Kalau nggak salah itu pagi. Aku kurang paham selesai jam berapa. Kemungkinan itu kalau nggak salah jam 1, kalau nggak jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Bayangkan ya teman-teman, dari jam 5 pagi harus sampai datang ke lokasi sendiri, bawa kendaraan sendiri, ngeluarin bensin sendiri, maksudnya biaya sendiri, sampai sana syuting selesai jam sekitar jam 2 pagi dan dibayar 50.000. Bayangkan ya. Artinya begini, maksudku gini. Iya 50.000 itu tentu saja sangat tidak manusiawi ya. Sangat tidak manusiawi karena gini, aku waktu jadi casting director dan aku ada mengerti di urusan finansialnya, aku bilang ke asistenku, ke talent koordinator, ekstras itu setidaknya 200.000.
Aku bilang kayak gitu. Hah, besar banget Mas, biasanya cuma segini. Enggak gitu. Kamu coba manusiakan duit 50.000 atau 75.000 dari pagi sampai malam itu kasihan banget. Anak-anak datang sendiri ke sana pakai bensin sendiri gitu. Nggak ada perlindungan ekstra kalau misalnya paket itu ya rusak di jalan. Iya udah. Masa cuma 75.000, aku bilang ke asistenku kasih 200.000. Nggak kegedean Mas. Enggak, 200.000 itu duit yang kecil karena aku tahu duit yang ada di aku tuh berapa gitu. Aku bagi-bagi itu ekstra semuanya dapat 200.000 aman. Nah, yang berikutnya adalah bahwa gini. Teman-teman kan kadang berpikir yang calon aktor baru, berpikir kayak Punto, lulus dari sekolah acting, terus nanti syuting, terus nanti terkenal, iya, bisa jadi artis, duitnya banyak. Yang kadang dilihat adalah bayangan di depannya ya, cita-citanya, tapi bukan prosesnya. Benar. Ternyata prosesnya itu ya kadang begini ya, nggak semuanya langsung lancar ya. Pasti ada terjalnya, ada beberapa bagian yang berliku, berkelok-kelok. Nah, harus dihadapi itu dulu ya. Jadi jangan mengeluh juga gitu. Tapi tentu saja kita harus cerdas-cerdas juga. Kayak Punto tadi kan bilang, aku nyesel sih kenapa nggak nanya dulu berapa gitu dapatnya itu. Ternyata 50.000 gitu. Ini bayangan buat teman-teman calon aktor yang belum pernah ikut syuting dan berpikir bayarannya gede sebagai ekstras. Enggak ya. Ada beberapa yang duitnya cuma segitu aja. Maaf ya saya bilang 50.000 cuma segitu untuk ukuran syuting, bukan untuk ukuran yang lain. Karena kalau misalnya dihitung-hitung kerja berapa jam misalnya ojek online atau apa itu mungkin bisa lebih dari itu. Lebih Mas. Dari pagi, dari subuh sampai jam 2 itu pasti lebih dari itu dapatnya, dan tidak di panas-panasan. Maksudnya bisa leluasa gitu kerjanya. Oke, itu pengalaman buruk 1. Ada lagi nggak Pun? Pengalaman buruk berikutnya ya sama, hanya naik ke 75.000. 75.000. Itu syutingnya dari pagi ketemu pagi. Dari jam 7 pagi saya nyampe lokasi. Jam 7 pagi baru pulang di lokasi. Wow. Itu ya berarti 24 jam. Hebat sekali. Zaman sekarang ada kayak gitu. Mungkin ada polisi syuting ya. Ada polisi syuting dalam artian kerja sehat, kita syuting sehat 14 jam, itu 15 jam mungkin ya. Ada intelnya. Iya, ada intelnya sekarang. Dulu seenaknya sendiri dan bayangkan 75.000. 24 jam Anda mendapatkan uang 75.000. Markir aja, ya. Jadi tukang parkir mungkin pendapatannya jauh lebih besar dari jauh atau banget. ada ngamen gitu ya. Receh 100. Enggak ada orang ngasih 100 kali 200 kan, minimal 500 kan. Muter gitu ya. 24 jam lebih dari itu. Saya jamin. Bener. Ya, bener Mas. Ya, kan? Bener. Kalau pengen aku jadi artis, kita harus realistis kan, itu harus realistis. Terus apa lagi nih, Pun? Terus waktu itu juga pernah jadi syuting, terus posisinya emang jadi ekstra, cuman ada apa namanya, tiba-tiba saya dipanggil sama kru, disuruh pakai baju kayak apa ya, apa sebutannya sih Mas, kayak baju peran. Jadi kalau misalkan di situ tuh ada kayak misalnya perannya seorang dokter gitu, atau seorang perawat, atau misalkan dia seorang guru gitu. Nah itu saya dipakein baju kayak gitu, tapi nggak dikasih peran. Cuma dikasih baju, kita dipakein baju, terus kita difoto Mas. Aku difoto, udah selesai, ganti lagi baju biasa yang aku ngekstra sebagai apa, kalau nggak salah pengunjung kafe, kalau nggak salah. Udah ganti pakai baju kayak yang syuting tadi gitu. Balik tuh. Aku curiga di situ. Lah kenapa ya kok cuma difoto? Gue bilang gitu. Lah ternyata ya ada permainan lah Mas di sananya. Jadi yang harusnya aku di situ jadi peran, ya entah itu peran jadi dokter, guru atau apapun itu, ternyata cuma difoto. Yang harus aku dapat duitnya, fee-nya sebagai pemeran itu, fee-nya hanya sebuah ekstras, seorang ekstras doang. Peran gitu. tuh biasanya supporting talent ada di angka 1,5. Iya. Angka 1,5. Ternyata dapatnya duit ekstras. Iya. Duit ekstras yang berapa itu waktu itu? 50.000 ada? Enggak. Enggak sampai 50.000. Oh, 150-an. 150 enggak 200. Hanya iya. Gitu. Wow. Itu ya. Kadang-kadang ya kita sebagai teman-teman yang sebagai ekstras tuh coba jangan nggak enakan ya. Jangan cuma berpikir ini sebagai batu loncatan, nanti aku habis ini bisa jadi perannya nambah lagi. Tetap nanya ya, fee-nya berapa, di sana sebagai apa. Setidaknya nanya itu, kejelasan-kejelasan di awal. Itu penting banget soalnya. Jangan berpikir nanti dianggap rewel, nanti aku dianggap rewel, nggak diajak syuting lagi. Teman-teman, rezeki itu kalau rezekimu nggak akan datang
ke tempat lain ya untukmu gitu. Iya, Tuhan tertutup pintu rezekimu saat itu, yang lain tuh pintunya kebuka semuanya, tinggal kamu mau masuk apa enggak kan gitu, mau ninggalin pintu yang kekunci apa enggak, itu aja sih. Tapi kalau pengen tutup di situ glog-glog ya silahkan ya, capek sendiri di situ. Itu aja sih. Sampai kapanpun juga begitu. Iya, aja. Padahal pintu yang lain kebuka. Iya. Nggak mau masuk ke sana. Oke. Itu ya. Jadi harus jelas di awal memang. Itu pelajaran untuk teman-teman yang calon aktor atau yang pengen meniti karir menjadi aktor. Jadi star gitu ya. Ini aku hadirkan Punto dan nanti yang lainnya murid-murid Lilo yang lain gitu. Aku akan tanyain hal-hal yang sama gitu. Sebagai gambaran ke penonton aja sih ya, kayak gimana sih proses syuting itu. Atau ya suka dukanya kayak gimana. Aku nggak akan bilang sukanya ya. Kalau sukanya itu udah pasti enak. Yang dukanya ini yang butuh dikasih tahu. Ada lagi nggak, Pun? Ada, Mas. Oh, ada lagi. Di itu jadi buku ya. Judulnya Extras gitu. Wah, ini seru ini. Aku mau bikin film aja judulnya Extras gitu. Boleh. Wah, iya bagus. Ini gimana? Ada lagi jadi ya adalah. Pokoknya kita juga di calling syuting gitu kan. Masih seputaran di dunia perekstrasan. Kita di calling pagi gitu kan. Nggak naik-naik jabatanmu ya? Iya. Nggak naik-naik memang. Stuck-nya begitu. Terus di calling udah sampai lokasi ternyata di cancel dan kita pulang tanpa uang fee cancel. Ya. Duit bensin ada? Ya, duit bensin tuh nggak ada, Mas. Nggak ada. Oh. Nggak ada. Strawberry sekali. Iya, bener-bener yang pulang nangis di jalan tuh gitu. Bayangkan teman-teman, ada juga pengalaman seperti itu. Nah, aku yakin nggak cuma di kamu Pun, yang lain juga pernah ngalamin banyak pasti. Kalau ngomong nggak dibayar, aku main ya. Ngomongnya sih dari sana duit udah turun, tapi nyatanya nggak ada duit masuk ke rekeningku. Itu pernah. Itu film pertamaku, tapi ya sudah aku ikhlasin. Aku juga masih berhubungan baik dengan orang-orang itu, masih santai. Sampai sekarang ya alhamdulillah duitnya banyak. Iya, alhamdulillah. Buat syuting, ada dari syuting. Akhirnya oke lah itu, anggap aja sebagai ya sedekah. Tapi kalau terus-terusan kayak gitu ya bukan sedekah itu. Apalagi, wah, kalau ikut dunia syuting apalagi ya, mohon maaf ya Mas, yang cowok kelihatannya gagah tapi dia gitu kan. Itu ada pelecehan juga tuh. Oke. Ya, kayak misalkan kita ketemu duduk di satu lokasi yang sama gitu, terus tiba-tiba pertama dia mulai ngerangkul kayak gini gitu. Terus lama-lama tangannya tuh menjeramah ke hal yang lain. Nah, itu buruknya sih maksudnya. Anda pernah mengalami hal itu? Pernah. Terus sikapmu gimana? Ini untuk pelajaran teman-teman. Ya kalau saya pribadi, saya ngerangkul sebagai teman, terus saya ngejelasin kalau saya intinya normal. Kalau misalkan dirimu mau seperti itu ke saya bilang saya nggak bisa. Bilang gitu. Kalau kayak gitu yang lain silahkan, aku bilang gitu. Cuman kita nih teman, kalau dirimu mau ngobrol gini, oke silahkan. Tapi kalau udah menjerumus ke yang seksual, ya mohon maaf. Mending kita berantem gitu. Terus habis itu dia gimana sikapnya? Ya ada yang sikapnya nerima, terus sampai sekarang pun juga masih temenan gitu. Ada yang mungkin dia ngerti kali ya Mas ya. Habis itu dia ngejauh gitu. Karena kalau misalkan kalau kita langsung yang apaan sih gini segala macam, dia malah lebih menantang bagi dianya. Dia kayak wah ada yang bisa nih kayaknya nih gitu. Karena pelecehan seksual itu kalau Punto kan cowok ya dialami dan dilakukan oleh cowok ke cowok. Pelecehan seksual yang terjadi di lokasi syuting atau bahkan bukan hanya di lokasi syuting, di entertain yang di panggung tari atau hiburan lah ya, itu ada terjadi gitu. Di film kayak gitu. Bukan hanya cowok ke cowok, bukan hanya cewek ke cewek, tapi juga teman-teman pasti mungkin pernah merasakan hal ini. Cuma sikapnya harus diperbaiki. Cowok ke cewek, ya gitu. Entah itu dari atasan Anda itu yang tingkatannya lebih besar itu atau sesama pemain itu. Ada pelecehan seksual mungkin cuma nyolek pertamanya. Oh, diem aja dicolek. Ya udah, colek lagi, berikutnya ngerangkul, berikutnya minta ini, minta itu. Kecuali Andanya mau. Itu beda. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau dan diem aja, Anda yang salah. Anda korban ya, laporkan kayak gitu. Makanya kalau di breakdown, di call sheet, di schedule itu sering muncul tuh tulisan tidak boleh terjadi pelecehan seksual. Jika terjadi hal itu segera laporkan. Itu harus diomongin ya. Jadi jangan diem aja, jangan berpikir dia sutradara yang melakukan hal itu ke aku. Nanti kalau aku ngelaporin, aku siapa sih? Nggak begitu ya. Dunia itu luas teman-teman, dan dunia syuting itu bagian kecil dari dunia yang luas itu. Kalau Anda tidak melaporkannya, Anda tidak bertindak
bersikap dengan baik, tidak berani, maka Anda keluar di dunia yang lebih besar daripada syuting. Anda akan diinjak-injak terus. Ya, itu tidak boleh terjadi pelecehan seksual kayak gitu. Ya, terus apalagi pun. Kemudian yang berikutnya itu ada aku casting, bela-belain, ya hujan-hujanan lah ke lokasi casting dan segala macam. Udah selesai casting pulang, ternyata lolos casting, Mas. Lolos casting. Lolos Alhamdulillah. casting. Alhamdulillah dengan fee yang lumayan lah. Oh ya. Ini bukan ekstras lah ibaratnya. Supporting talent. Gitu ya. Terus ketika mendekati hari H-min berapa jam lah malam itu. Malam dikabarin bahwa nggak jadi pakai saya talentnya. Terus diganti sama orang lain, dan orang lainnya orang lainnya itu aku tahu, dan ternyata itu adalah di ibarat kata apa ya Mas ya, agensi, bukan agensi. Jadi kayak aku ngikut manajemen yang itu, tapi jatuhnya tuh freelance gitu. Jadi emang boleh ngikut sini, ngikut sana gitu, bebas gitu. Cuman jadinya aku di anak tirikan. Jadi dia lebih mendahulukan anak-anaknya mereka yang jauh lebih ganteng dan cantik. Oh iya. Dan dengan syarat jauh lebih ganteng dan cantik, tapi nol untuk urusan acting. Urusan acting. Terus sikapmu gimana waktu itu? Ya kesel tapi cuma sebatas kesel aja. Mau marah, kita nggak punya power, karena kalau misalkan aku mikir pada waktu itu, kalau misalkan aku marah Mas, otomatis dia agensi, mau nggak mau dia bakal ngomong ke agensi-agensi lain bahwa Punto orangnya ribet kayak gini, udah cancel aja kalau dia mau ngajuin film dan segala macam gitu. Nah itu aku mikir kayak udahlah. Hal kayak gitu memang gini ya, kalau di awal setidaknya, kalau aku kan beberapa kali ya pakai tanda tangan kontrak, sehingga aku sudah merasa aman ketika aku udah tanda tangan kontrak. Sehingga misalnya ada hal cancel itu, ada duit yang masuk ke aku sebagai ganti rugi, bahwa waktuku sudah aku longgarkan. Kan kalau syuting Mas Alex kosong nggak di tanggal misalnya 20 sampai tanggal 30 misalnya. Terus aku lihat, oh ya, aku slow. Artinya kan aku udah kosongin tanggal ini. Sementara tiba-tiba aku di cancel pas syuting. Maka janji-janji yang lain dari tanggal 20 sampai 30 ini kan rusak semua nih kegiatannya. Nah, biasanya kalau ada tanda tangan kontrak atau ada hitam di atas putih, maka setidaknya duit masuk sebagai ganti rugi, kayak gitu. Nah, aku juga pernah mengalami hal kayak gitu, temanku sendiri, tapi aku menganggapnya ini tidak masalah, karena dari awal aku sudah berpikir serius aku main iklan, gitu. Serius aku main iklan. Aku tuh nggak ganteng. Iklan itu kan harus ganteng biasanya ya. Tidak selalu ya. Sekarang banyak iklan yang tidak harus ganteng. Tapi kadang klien minta yang lain. Satu hari sebelum syuting, aku dikabari bahwa aku nggak bisa. Sikapku bukan hanya karena dia temanku, karena aku udah feeling, udah ini bisa nggak jadi kok, bisa nggak jadi dan bisa yang lain. Dan aku ketawa, iya nggak apa-apa, aku bilang. Tapi aku alhamdulillah waktu itu langsung dibukakan pintu yang lain, terus langsung drop, kontraknya lebih besar dari itu, jauh lebih besar. Nah, memang artinya di awal tuh harus ada obrolan itu, walaupun tidak ada tanda tangan itu ya. Misalnya udah kena nih Pun, besok aku syuting, ini bener ya kalau misalnya aku nggak jadi, karena aku udah punya pengalaman ini nih. Kalau misalnya nggak jadi, aku dapat berapa nih, gitu, berapa persennya nih, biar aku merasa safe. Itu untuk safe finansial ini aja sih, untuk keamanan finansial aja, kayak gitu. Ada lagi Pun? Ada Mas. Oh banyak sekali Anda kayaknya hidupnya pahit sekali. Pahit banget, sampai kopi pun nggak ada rasanya. Oke. Jadi ada job syutingan juga, terus dikirim ke via WhatsApp. Ada ininya Mas, talent-talentnya, misalkan perannya seperti apa, terus ada fee-nya. Jadi misalkan jadi seorang dokter fee-nya sekian, terus jadi perawat fee-nya sekian, terus jadi guru fee-nya sekian gitu. Terus ini bawahnya lagi extras, nah fee-nya sekian gitu. Nah waktu itu aku dapet peran juga gitu loh, peran yang dialog-dialog kecil, fee-nya emang dari harga fee ekstra sama si peran kecil ini agak lumayan gitu Mas. Nah, udah syuting langsung proses syutingnya berlangsung, selesai syuting sama pihaknya agensi bilang, "Oke, nanti fee-nya ditransfer ya Mas Punto gitu." Terus, "Oh, oke, ya terima kasih," ya bilang gitu.
Sampai rumah dikirimlah bukti transfernya gitu. Loh, kok fee ekstra sih yang ditransfer ke saya, Mas? Bukan fee talent yang apa? Sebelumnya ya, yang tahu. Iya, itu. Terus saya protes, Mas. Ya, protes di situ. Terus ya saya ngomong lah, mohon maaf Kak, ini kok fee-nya yang ditransfer fee ekstra ya, sedangkan saya ini apa jadi talent apa namanya pemeran kecil lah, aku bilang gitu. Yang fee-nya tuh udah jelas di WhatsApp itu harganya sekian-sekian. Untungnya tak screenshot, Mas. Jadi udah mulai paham tuh. Jadi aku screenshot dulu, oh harganya segini. Tak kasih lah. Ini terus aku ngirim bukti, yang dia ngirim bukti screenshotnya itu tak forward balik juga ke dia. Ini kok ditransfer gini, terus masuk ke rekeningku juga tak kasih lihat. Bener segini nih gitu. Terus akhirnya, oh iya. Oh iya maaf ya, nih saya tambahin gini gitu. Aku mikir ini saya tambahin. Maksudnya kalau emang dia salah, harusnya dia ngomong kan lebih jelas. Maaf ya, ternyata salah, ini ada miskom komunikasi dan segala macam. Ini enggak, dia ngomong, oh iya ini saya tambahin ya. Aku kan mikirnya, loh ini ada permainan juga. Anda mau mengadali? Iya. Aduh, bilang. Itu. Tapi duit habis itu aman ya? Aman. Nah itu tuh teman-teman. Hal-hal kayak gitu tuh ya, dari transfer langsung dicek. Obrolan sebelumnya yang aku ngomong di awal-awal ya, pas ngobrol sama Punto tadi, harus tahu harganya berapa. Kalau aku di Lilo, pengalamanku sama teman-teman Lilo, Punto juga pernah. Aku kasih tahu obrolanku sama pihak PH sana kan. Ini pun harganya segini, syutingnya sekian hari, kamu mau ambil apa enggak? Aku kasih tahu itu semua teman-teman kalau di Lilo. Dan itu transparan. Iya, dan transparan. Ini duitnya udah ditransfer sama mereka, coba cek sama enggak gitu. Kalau mau potong-potongannya segini, pokoknya semuanya jelas. Nah, itu maksudku gini, di Lilo itu juga aku mengajarkan cerdas untuk urusan itu ya, urusan finansial, maksudnya sehat, berani mengemukakan bahwa aku dirugikan gitu. Nah kalau misalnya diuntungkan, misalnya transfernya lebih, juga harus ngomong ya, belajar jujur, jangan wah diem aja deh, harusnya 1 juta kok dapatnya 5 juta. Harus ngomong ya, tetap ya, walaupun diuntungkan. Bro, ini kemarin Alex bilang 1 juta kok sekarang ditransfer 5 juta, nih yang salah Alex apa sih? Harus nanya gitu. Tetap ya, harus berani kayak gitu. Misalnya beli gorengan, tahu harganya itu 2.000, terus ibunya salah ngomong itu 1.000 gitu. Tapi kok ini kok aku dapatnya kok gede gitu. Harus nanya, Bu ini berapa? Itu 2.000. Oh kemarin ini saya salah, dibalikin duitnya. Jangan ditilap. Diem aja. Jangan diem aja. Kalau dirugikan Anda baru koar-koar, tapi kalau diuntungkan diem aja. Kayak gitu ya. Benar. Ada lagi nggak Pun? Aku cek nih berapa menit ini udahan. Ada berapa tuh? Oh 22 menit Pun. Kita udahan aja ya. Ini udah panjang. Hanya di podcast ini yang bisa mundur-mandir karena nggak ada orang di belakang sana. Oh, harusnya tadi ambil tiduran boleh ya Mas ya? Boleh, ya, asal nggak ketutupan aja. Oke, makasih banyak Punto. Sama-sama. Kita sambung lagi karena kayaknya pengalaman pahitnya Punto di dunia persyutingan banyak sekali. Syuting nggak pernah masuk TV. Itu dia. Kayaknya aku mau bikin baju itu deh. Tempel di sini ya. Syuting terus nggak pernah masuk TV. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan. Habis ini ya untuk unggahan berikutnya di sini lagi. Gantian nanti Punto yang nge-host. Ya udah host. Aku yang mau ngomong. Aku kalau nggak ditemenin nggak asik. Terima kasih banyak teman-teman sudah mendengarkan sampai detik ini. Saya Alex Hendra. Saya Punto Asnowo. Ya kami berdua dari tadi. Mas Project _Lilo. Terima kasih banyak. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.